Kak Hilas here and welcome back to the stories. Baik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan bareng gestar kita kali ini. Dia merupakan alumni KLIES. Kira-kira KLIES itu apa ya? Tapi bukan itu doang. Dia selama KLIES juga pernah ikut International Conference di sana dan juga ikut beberapa lomba di USA. Daripada kita penasaran KLIES itu apa setelah spoiler kemarin kan dari gestar sebelumnya, kita langsung panggil aja Ariela. Hai. Hai. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar? Kabarnya baik kak. Terima kasih. Kabar kakak gimana? Baik juga nih. Boleh nggak nih Ariela perkenalkan diri sedikit nih buat audiens kita? Boleh banget. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Ariela, salah satu dari alumni program KLIES angkatan tahun 2023-2024 yang tahun ini sedang melanjutkan sekolah di SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Salam kenal semuanya. Oh, gila, keren banget kan? Ngomong-ngomong KLIES nih dari tadi, apa sih KLIES itu? Nah, jadi KLIES atau Kennedy Lugar Youth Exchange and Study adalah program beasiswa pertukaran pelajar ke Amerika yang dibiayai oleh the US Department of State untuk siswa-siswi SMA sederajat kelas 10 dan kelas 11, Kak. Wah, tuh fully funded tuh semuanya. Iya, betul, Kak. Nah, kamu kan SMK nih ya? Iya, Kak. Di sana itu kamu ngambil jurusan apa sih kemarin? Sesuai nggak sih sama jurusan kamu di sini? Jadi kalau boleh jujur sebenarnya agak kurang sesuai karena aku kan anak SMK nih, aku ambil jurusan animasi. Sedangkan sekolahku yang di Amerika ini nggak ada jurusan animasi. Jadi saat di sana aku lebih memilih pelajaran-pelajaran yang menurutku menarik dan aku ingin mencoba untuk mengeksplor hal baru. Caranya waktu itu aku ngambil kelas-kelas di drafting and design, debate, asisten guru, dan juga game development. Tapi di selain itu juga aku harus mengambil mata pelajaran wajib seperti matematika, bahasa Inggris, dan US History atau sejarah Amerika. Begitu, Kak. Kamu di sana tuh berapa lama sih? Aku di sana kurang lebih selama 1 tahun atau 10 bulan, Kak. Jadi 1 tahun ajaran. Oh, berarti jatuhnya kamu menghabiskan kelas 12 kamu di sana ya? Nah, kan dari KLIES itu selama 10 bulan sampai 1 tahun pasti banyak banget dong kejadian-kejadian menarik di sana. Ada nggak sih hal-hal unik yang paling memorable menurut kamu sampai sekarang? Ada sih, Kak, banyak. Apa tapi tuh? salah satunya yang menurut aku paling lucu nih ya, Kak ya. Jadi waktu itu sempat ngalamin yang namanya language barrier. Jadi language barrier ini kayak kesulitan bahasa di Iya. awal-awal. Dan jadi waktu itu ceritanya aku itu mau pergi ke klub setelah pulang sekolah. Jadi aku bilang ke host mamaku bahwa aku pengen ke crochet club, kayak klub merajut gitu. Tapi waktu itu aku bilangnya croquet. Jadi host mamaku nganggapnya aku tuh mau pergi ke klub olahraga gitu. Padahal aku pengen ngerajut gitu kan. Iya. Ya awalnya dia oke-oke aja gitu kan. Terus setelah pulang dijemput, aku ditanyain, di mana tadi klubnya? Seru nggak mainnya di lapangan? Aku kayak bingung. Aku kan nggak ke lapangan gitu kan, aku cuman di klub. Terus aku sambil kasih body language gitu. Terus dia bilang kayak, oh crochet gitu. Jadi itu satu hal yang lucu sih ya, karena aku di situ nggak tahu cara pronounce-nya gitu. Iya. Yang penting udah ngomong aja gitu. Dan dari cerita itu diceritain lagi ke keluarga-keluarga yang lainnya. Itu jadi hal yang Waduh. memorable banget sih buat aku. Jadinya satu Iya, keluarga tahu ya kalau kayak gitu. Ya tahu. Tapi dari hal itu aku belajar sih, Kak, ketika kita berbuat kesalahan kita nggak perlu malu. Justru dari situ kita harus lebih semangat lagi untuk belajar bahasa Inggris tentunya. Tapi KLIES itu sendiri, kamu persiapannya berapa lama tuh? Kalau jujur ya, Kak, persiapan itu dari lama banget. Aku tahu program ini tuh ketika aku SD mau pindah ke SMP gitu. Jadi dari situ aku udah mulai planning nih apa aja yang perlu aku siapin. Di antaranya adalah prestasi. Kalau sejarah logika itu kan biasanya pemberi beasiswa itu kan ingin mencari anak-anak yang berpotensi, anak-anak berprestasi yang bisa berkontribusi untuk masa depan gitu ya, Kak ya. Jadi waktu itu aku ikut beberapa banyak lomba dan mencoba hal baru. Di antaranya ikut organisasi, OSIS, volunteering, ikut lomba menggambar, desain, dan lain-lain, Kak. Gak cuman bidang akademik di sekolah, tapi aku juga berusaha untuk mengembangkan Non-akademiknya lah prestasi ya. non-akademik
dan juga pengalaman organisasi, Kak. Oh, kayak gitu. Tapi persyaratan-persyaratan ke sana tuh susah nggak sih? Apa aja deh kalau boleh tahu nih? Kalau dibilang susah enggak, kalau dibilang gampang juga enggak, Kak. Jadi kayak mid gitu ya. Nah, kalau untuk persyaratan dokumennya sendiri biasanya programnya minta nilai rapot, Mm-mm. terus biodata udah pasti dan juga esai sebagai Oh. syarat dan salah satu seleksi dari dokumen tersebut. Iya ada esai. Esainya berapa tuh? Satu aja kan? Kalau esai sebenarnya dia lebih ke questions gitu sih, Kak, nggak yang kita disuruh bikin banyak banget gitu. Dan Oh. menurut aku soalnya nggak terlalu susah, aku nggak bisa sharing soalnya apa aja, tapi good luck buat teman-teman semua yang pengen daftar programnya di tahun depan. Nah, tapi kan ada esai ya. Terus aku lihat, oh ya, by the way guys, Ariela ini juga punya YouTube dan aku lihat di YouTube-nya itu banyak banget tips-tips. Boleh nggak kamu nge-spill tips kamu bikin esai waktu itu? Boleh banget, Kak. Nah, untuk esai sendiri, biasanya aku selalu pakai 3 struktur esai, diantaranya adalah introduction, body, dan conclusion. Atau pembuka, isi, dan penutup. Itu basic banget untuk yang namanya esai. Tetapi kalau untuk tips sendiri, aku selalu menggunakan STAR method. Apa sih itu STAR method? STAR method itu adalah situation, text, action, and result. Jadi aku selalu jelasin pengalaman aku dengan metode itu. Oh, tapi di sana kan kamu kelas waktu itu kelas 12 ya? Iya, Kak. Jadi waktu itu berangkat kelas 12 dan aku tuh mulai seleksi tuh sebenarnya aku udah mulai ikut seleksi dari kelas 10. Tapi waktu kelas 10 aku gagal, kemudian di tahun selanjutnya kelas 11 aku ikut dan puji Tuhan bisa lolos semua seleksinya dan di tahun selanjutnya atau kelas 12 aku diberangkatkan ke Amerika, Kak. Oh, nah pas kamu balik lagi ke Indonesia, itu kelas kamu lanjut atau ngulang? Kalau aku yang di Indonesia ini dihitung cuti ketika aku diberangkatkan ke Amerika. Karena sistem pendidikan Amerika dan Indonesia itu beda, jadi nggak bisa di convert nilai rapotnya gitu. Tapi menurut aku Oh. dari pengalaman yang udah aku alamin, semua itu worth it, ada plus dan minusnya juga. Berarti pas nyampe sini, kamu sekarang lanjut lagi nih ya SMK-nya. Iya, Kak, betul. Pulang dari KLIS itu gimana sih? Kan kamu sebelumnya kuliah sekolah di Indo, terus habis itu ke sana ke Arkansas, terus ke Indo lagi. Perbedaan metode pembelajarannya tuh kayak gimana menurut kamu? Kalau perbedaan sih dari sekolah ya, Kak, ya, sistem pendidikannya itu yang paling kelihatan beda banget di aku. Karena dari jam masuk itu udah beda. Kalau di Amerika itu aku waktu itu sekolahnya masuknya jam 8 terus pulang sekitar setengah 4-an gitu. Terus kalau misalnya sekolah aku yang di sini biasanya kan masuk jam 7 terus pulang jam 4 sampai setengah 5 gitu, Kak. Karena kan sekolahnya full day ya. Oh. Nah, kalau misalnya dari sistem pendidikannya sendiri, di Amerika aku bisa memilih mata pelajaran sesuai minatku, selain dari mata pelajaran wajib yang kita bisa ambil. Tapi kan kalau di sini mata pelajarannya udah dipilihin dari pemerintah, tinggal kita pilih jurusannya mau apa aja gitu. Oh. Ya, suasana kelas di Amerika itu beda banget, Kak, di mana satu mata pelajaran ini punya durasi 1 jam atau 45 menit, sedangkan kalau di Indonesia itu kan bisa tergantung pelajarannya, kadang 2 jam, kadang 1 jam, dan kita itu pindah-pindah kelas tiap ganti mata pelajaran. Jujur awalnya agak Iya. capek juga karena tiap kelas itu jauh dan gurunya cuman stay di satu kelas. Jadi aku yang nyamperin, kalau di Indonesia kan gurunya yang nyamperin. Jadi untuk interaksi ke temen awalnya mungkin agak sulit, tetapi setelah menyesuaikan ya mulai punya banyak temen gitu. Ah, seru juga ya. Tapi berarti sebenarnya di sana sama di sini tuh miripnya mungkin kalau dari dosen yang pindah-pindah, guru yang pindah-pindah itu kayak jatuhnya kayak kuliah ya di situ. Bener, Kak, lebih mirip ke kuliah rasanya. Terakhir nih, last question. Nah, last question nih dari aku. Kamu kan udah di kelas 12 sekarang, berarti di last steps-nya SMK. Kira-kira what's next nih? Kamu mau lanjut kuliah di luar kah? Atau tetap di Indo dulu sampai nanti lulus kuliah baru kerja di di luar negeri gitu? Sebenarnya ini masih agak secret gitu ya, Kak, ya. Waduh. Tapi nggak apa, aku khususkan untuk share di sini nih kepada Asik. teman-teman semuanya. Jadi kemarin aku udah sempat daftar beberapa beasiswa, diantaranya program GKS atau Global Korea Scholarship. Aku juga minta doanya ke teman-teman semua, mohon doanya semoga segala proses seleksi dan hasilnya bisa diberikan yang terbaik. Amin, amin banget. Semoga semua yang kamu apply menerima kamu, jadi kamu udah tinggal nggak usah pusing-pusing, udah tinggal milih aja nih, tinggal tunjuk
Nah itu dia tadi teman-teman cerita dari Ariela. Keren banget kan, dia masih SMK loh, dan sekarang dia masih melanjutkan SMK-nya lagi di Indonesia setelah KLIS kemarin. Semoga nanti kedepannya kalian terinspirasi dan mau nih buat ngecoba program tersebut, kan lumayan loh guys, fully funded semuanya, kalian bisa sekolah di luar negeri. Dan semoga Ariela juga nanti kuliahnya bisa keterima di tempat yang udah di-apply. Amin. Oke, itu dia buat hari ini. Buat kalian yang mau tahu program apa lagi yang bakal kita bahas dan negara mana lagi yang akan kita tarik-tarik ceritanya, jangan lupa klik subscribe sama nyalain juga loncengnya dan share ini ke teman-teman kalian biar teman kalian juga dapat info. By the way, Ariela juga punya YouTube loh guys. Jadi buat kalian yang kepo sama kegiatan dia selama di sana, boleh nih langsung aja mampir ke channel YouTube-nya Ariela. @Ariela's Journal. Oke, thank you so much semuanya. Bye bye. Bye bye.